setiap waktu, hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh, ku rindu setiap waktu, hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami, Engkau yang berdaulat atas hidup kami, Tuhan. Kami mau berserah penuh hanya kepada Tuhan. Kami mau menaruh harap kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biar lewat renungan hari ini yang akan kami dengarkan Tuhan, Engkau berbicara atas setiap kami. Kami juga rindu menghidupi firman-Mu setiap hari Tuhan Yesus. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersabdalah atas setiap kami, di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 27 November 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan tahap pencobaan. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Yakobus 1 ayat 1 sampai 18. Dan pembacaan Alkitab kita dalam satu tahun ini terdapat di dalam 1 Korintus pasal 14 sampai pasal 16. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam Yakobus 1 ayat 2, demikian firman Tuhan.
Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dalam perjalanan iman, ketaatan dan kesetiaan seseorang tidak pernah terbentuk tanpa adanya pencobaan. Yakobus menulis surat ini kepada orang-orang percaya Yahudi yang tersebar di berbagai tempat karena penganiayaan. Mereka hidup dalam tekanan, ketakutan, dan ketidakpastian. Di tengah keadaan itu, Yakobus tidak menawarkan pelarian, tetapi mengajak mereka untuk melihat pencobaan dari perspektif rohani, bukan sebagai bencana, melainkan sebagai kesempatan untuk bertumbuh dalam iman yang taat dan setia kepada Tuhan. Kata pencobaan dalam Yakobus 1 ayat 2 yang berasal dari bahasa Yunani yaitu peirasmos, yang berarti ujian, yaitu situasi yang menguji iman seseorang agar menjadi kuat dan matang dalam ayat 2-4. Lalu godaan, yaitu ajakan atau dorongan untuk berbuat dosa, yang berasal dari keinginan dalam diri manusia dalam ayat 13-15. Jadi pencobaan bisa menjadi batu loncatan untuk bertumbuh bila kita taat atau menjadi jerat dosa bila kita menyerah pada keinginan diri. Frasa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan dalam ayat 2 berasal dari kata Yunani hegesaste, pasancaran, yang artinya pertimbangkanlah sebagai sukacita yang utuh dan murni. Yakobus mengajarkan kita untuk mengubah cara pandang terhadap ujian hidup. Kebahagiaan bukan berarti kita menikmati penderitaan, tetapi karena kita tahu apa yang Tuhan kerjakan melalui pencobaan itu. Pencobaan menguji iman, menghasilkan ketekunan, dan membawa kita pada kesempurnaan rohani dalam ayat 3-4. Dengan kata lain, pencobaan bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memperkuat dan memurnikan kita. Tema mingguan, taat dan setia, yang berbicara tentang keteguhan hati untuk tetap berpegang pada Tuhan di tengah ujian dan godaan. Yakobus 1 ayat 1-18 menjelaskan bahwa ketaatan dan kesetiaan dibuktikan melalui respon kita terhadap pencobaan. Orang yang taat tidak lari dari pencobaan, tetapi berjalan bersama Tuhan melewatinya dengan iman. Orang yang setia tidak menyerahkan pada rayuan dosa, tetapi tetap berdiri teguh dalam kebenaran. Tahap-tahap pencobaan menurut kitab Yakobus 1 ayat 13-15. Tahap yang pertama yaitu rayuan, diseret dan dipikat. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dalam Yakobus 1 ayat 14, kata diseret dan dipikat menggambarkan umpan yang menarik perhatian ikan hingga tertangkap. Di tahap ini pencobaan masih berupa rayuan halus yang bisa berupa ide, keinginan, atau peluang yang tampak baik tapi menjatuhkan dari kehendak Tuhan. Contoh, ketika seseorang tergoda untuk menipu yang sedikit saja untuk keuntungan pribadi, saat kita ingin dipuji dan mulai berbuat demi popularitas, bukan kemuliaan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13. Sadari sejak awal dan jauhkan diri dari sumber pencobaan. Belajarlah mengenali umpan yang sering membuat kita jatuh. Lalu tahap yang kedua, konsepsi, yaitu keinginan dibuahi. Apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dalam Yakobus 1 ayat 15a, di tahap ini keinginan yang salah mulai bersarang dalam hati. Pikiran mulai membenarkan hal yang salah, lalu keinginan tumbuh menjadi niat. Contoh, keinginan memiliki sesuatu yang bukan milik kita mulai dibiarkan hidup dalam pikiran. Dendam kecil yang tidak diampuni mulai berubah menjadi kebencian. Dalam Markus 7 ayat 21-22. Jadi jaga hati dan pikiran kita. Lalu tahap yang ketiga, kelahiran atau dosa diperbuat. Apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Dalam Yakobus 1 ayat 15b.
Ketika keinginan jahat menjadi tindakan nyata, lahirlah dosa. Dan setiap dosa, jika tidak diakui dan disesali, akan menghasilkan kematian rohani, perpisahan dari hadirat Allah. Contoh, orang yang memendam iri hati akhirnya menjatuhkan sesama. Orang yang tidak menahan amarah akhirnya merusak hubungan dan reputasi. Dalam Roma 6 ayat 23. Cepat bertobat dan kembali kepada kasih karunia Tuhan. Bagaimana sikap orang percaya menghadapi pencobaan? Yang pertama, taat dan setia kepada firman Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat 11. Firman adalah pelindung dari godaan. Lalu yang kedua, bersandar pada kekuatan Roh Kudus, bukan kekuatan sendiri. Dalam Galatia 5 ayat 16. Yang ketiga, berdoa dan berjaga-jaga. Dalam Matius 26 ayat 41. Dan yang keempat, tetap bersyukur dan bersukacita dalam ujian. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Sukacita rohani adalah bukti iman yang dewasa. Refleksi kita pada hari ini, pencobaan bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk meneguhkan mereka yang tetap taat dan setia akan keluar sebagai pemenang bersama Kristus. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk pertolongan pada hari ini ya Bapa. Biarlah firman-Mu merema bagi setiap kami ya Bapa. Biarlah setiap pencobaan-pencobaan yang kami hadapi itu semuanya mendatangkan kemenangan yang luar biasa di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh belajar dari setiap pencobaan yang diberikan ya Bapa. Karena kami tahu jalan yang terbaik adalah mengikut Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kuatkan dan teguhkanlah iman kami. Terima kasih Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.